Padahal kita sudah tahu kalau konten-konten yang tampilannya seperti ini, ngomong-ngomong sendirian di depan kamera alias speak up, pasti nggak laku, nggak banyak penontonnya. Tapi tetap saja kita buat. Ini demi apa? Demi sereceh, dua receh, dan segenggam dolar dari Google AdSense. Di channel Deddy Sapa Teman kita hari ini kita akan membuat konten ya cuap-cuap depan kamera lagi. Channel Deddy Sapa Teman. Daripada nggak membuat konten, mending kita membuat konten. Demi sereceh, dua receh, tiga receh dolar. Kita membuat konten speak up lagi, tapi speak up tentang yang news-news, berita-berita yang lagi update, yang lagi viral. Kemarin terjadi angin puting beliung yang maha besar di Ranca Ekek, daerah Kabupaten Bandung dan sebagian wilayah Sumedang. Menurut BMKG, menurut orang-orang yang ahli di bidangnya itu adalah tornado yang pertama kali terjadi di Indonesia. Itu yang pertama. Yang keduanya kapan? Apakah akan ada bencana-bencana lainnya? Ya semoga tidak. Kita berdoa bangsa kita terhindar dari segala macam mara bahaya bencana yang seperti yang terjadi dan sudah seperti yang kita alami. Tapi jelas pasti ada, karena wilayah Nusantara mulai dari Sabang sampai Merauke adalah wilayah-wilayah cincin-cincin api dan wilayah-wilayah yang rentan dan rawan terhadap tragedi bencana. Itu berita yang update dari kemarin sampai hari ini. Jadi tornado itu semacam tweets, bahasa asing. Itu angin puting beliungnya itu lebih kencang dan maha dahsyat. Jadi diperkirakan sekitar 700 km per jam. Itu kecepatan angin yang ditimbulkan oleh angin puting beliung yang maha besar kemarin itu. Jadi disebutlah angin tornado pertama kali di Indonesia. Itu berita yang update kemarin hingga saat ini. Bulan Februari itu harinya 28 apa 29 ya, kebanyakan itu 28 hari ya. Jadi sepekan lagi kita akan mengakhiri bulan Februari. Bulan Maret ke depan adalah bulan Ramadan. Ramadan itu kalau nggak salah jatuhnya di bulan Maret tanggal 11. Jadi kita mempersiapkan diri. Hari-hari besok adalah Nisfu Sa'ban. Kita akan ikut turut dalam ritualnya Sa'ban. Biasanya ini baca-baca yasinan, syukuran, diberikan kelonggaran waktu, umur yang panjang, bisa ketemu lagi di Ramadan 1445 Hijriah ini. Tampilan kita seperti gagah berani dengan pakaian warna merah, tapi ini tidak semerah di kamera. Sebenarnya warnanya biasa aja, cuman pas kena cahaya lampu jadinya merah merona. Apalagi ya berita-berita yang berseliweran di lini media massa. Ini di Malaysia, negeri jiran, pemilu kita mendapat sorotan yang lebih banyak durasi tayangnya ya, di setiap berita di stasiun TV, di media cetak, menyoroti pemilihan umum di Indonesia. Kenapa? Karena mereka bukan membandingkan, tapi mereka mempelajari sistem demokrasi yang kita anut. Demokrasi kita ini adalah demokrasi Pancasila, sementara mereka itu negara monarki ya, kerajaan, jadi tidak seramai kita. Kalau kita sudah dikenal negara demokrasi, dan pesta demokrasi kita, pemilu yang baru kita lalui itu adalah pesta demokrasi yang ketiga terbesar di muka bumi. Patut kita berbangga. Nah, di Malaysia itu berita-berita sampai awak medianya banyak sekali datang dan berkunjung ke Indonesia, menyaksikan secara langsung dengan tujuan memberitakan, mengabarkan untuk warga negeri jiran, negeri tetangga kita, bahwa inilah demokrasi, negara demokrasi yang terbesar keempat di dunia dan pesta demokrasi terbesar ketiga di dunia.
Itu yang terjadi. Jadi sampai ada netizen berkomentar tentang tayangan-tayangan berita yang berseliweran di TV negeri tetangga kita, Malaysia. Kenapa negeri orang yang melaksanakan pemilu, pencoblosan, kata-kata Melayu, pengundian, kenapa kita yang sibuk, kenapa kita nggak ngurus di negeri sendiri? Ya itulah, Indonesia ini negara besar, jadi negara-negara tetangga sekawasan pasti menyoroti apa-apa yang terjadi, entah itu kehangatan politik, suhu politik yang memanas, pasti menjadi bahan berita di negeri-negeri tetangga. Patut dibanggakan juga. Selanjutnya berita yang nggak kalah hangatnya, sekitar bulan Juni 2023, mantan presiden atau presiden kesekian Pak SBY merilis satu buku yang berhalaman 27 halaman. Bukunya tipis tapi banyak pesan-pesan di sana. Judulnya itu cawe-cawe, kalau nggak salah, sempat baca ya. Sampul bukunya berwarna merah. Dan itu menjadi masalah sekarang. Takutnya buku itu menjadi sesuatu yang nggak enakan, karena AHY kemarin dilantik menjadi Menteri ATR. ATR itu kalau nggak salah tentang pertanahan. ya seperti itu, pertanahan. Nah, Bapak AHY selaku ketua Partai Demokrat dilantik oleh Jokowi menggantikan Pak Hadi yang juga dilantik saat itu menjadi Menko Polhukam, menggantikan Pak Profesor Mahfud MD. Nah, sama wartawan berita ini dihangat-hangatin. Jadi kalau kayak sayur atau makanan dipanas-panasin biar lebih tambah enak dan bisa dinikmati dalam keadaan hangat. Jadi buku cawe-cawe itu ditarik dari peredaran. Kenapa ditarik ya? Karena takutnya ini ada yang tersinggung, ada yang macam-macam tanggapan netizen yang nggak tahu apa-apa, yang kayak kita nih, kita kan nggak tahu apa-apa. Kita cuma melihat berita, kok ditarik? Padahal bukunya belum sempat dibaca atau memang kita nggak tertarik membaca ya, seperti kemarin. Daya baca atau minat baca kaum kaula muda generasi sekarang ini sudah nggak ada, lebih dekat ke ini, lebih senangnya menyimak dan melihat tampilan smartphone atau menggenggam gadget-gadget. Jadi itu buku ciptaan Pak SBY ditarik dari peredaran. Entah apa alasannya, masih terus digali sama awak media. Ya, awak media ini mencari berita-berita. Tak kalah hangatnya juga penghitungan rekapitulasi di KPU. Pekan kemarin kan sempat dihentikan. Nah, sudah dilanjutkan lagi dan mulai akan dihitung. Tapi kalau di media massa, televisi, sudah banyak yang ini, suhu politik sudah mulai mendingin, jadi nggak hangat-hangat lagi, tapi ya dingin hangat, dingin kadang-kadang dingin, kadang hangat. Kemarin orang-orang yang kita sering lihat di televisi, di media-media suka ini berdebat, mempertahankan argumennya, entah di acara-acara dialog atau dengar pendapat yang kayak acara Indonesian Layar Club atau acara-acara tampilan di sisi-sisi lain politik dan petakan politik ya, di media televisi banyak. Jadi kita semakin bertambah ilmu, semakin lebih tahu ternyata oh begini, oh begitu. Jadi suhu politik ya semakin dari panas menjadi hangat dan sekarang sudah agak lebih dingin. Nah, semoga saja tetap kondusif seperti ini. Kita berharap sama-sama semoga hal ini terus terjadi sampai di Ramadan, di Lebaran dan seterusnya.
Channel Deddy Sapa Teman kali ini membahas sesuatu yang viral-viral, tapi sepertinya tidak viral. Tapi yang viral memang yang berita-berita di awal tadi, yang kayak angin puting beliung sama tornado yang hebat. Terus lagi berita cawe-cawenya bukunya Pak SBY ditarik dari peredaran. Lalu juga perhitungan dan rekapitulasi di KPU. Kita tunggu perhitungan secara manual. Jadi nanti suara-suara kita dihitung secara manual satu persatu dari TPS per TPS. Wih, makan waktu lama. Ya itulah, kita sabar menunggu hasil perhitungan. Tapi kalau dilihat secara sekarang ini ya, secara gamblang dan nyata tertampang di depan mata, kayaknya perhitungannya sudah mendekati dan nyaris sama dengan quick count. Jadi pemenangnya tetap paslon 02 Pak Prabowo Gibran, yang kedua Pak Anies Mohaimin, dan ketiganya Pak Ganjar Mahfud MD. Ya, hasilnya nanti kita ketahui di tanggal 3 atau tanggal berapa ya. Pokoknya di bulan Maret, nggak lama lagi. Hasil pemilu kita, yaitu kalaupun terjadi sesuatu nanti melalui jalur hukum, ada prosedurnya yang harus dilalui. Ya, seperti itu. Segala macam kekurangan yang dianggap, segala macam sesuatu yang merasa tidak puas, boleh diajukan melalui jalur hukum. Demikian speak up sore hari ini. Sebenarnya masih banyak, cuman waktu tidak memungkinkan. Channel Deddy Sapa Teman, kita sambung lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.